Ya, salam sepak bola dan selamat datang lagi di channel JP Story. Oke, tentunya di konten terbaru kali ini kembali saya akan membahas pertandingan di BRI Super League, yang mana BRI Super League akan memasuki pekan ke-11. Dan tidak terlalu banyak pertandingan super big match sebenarnya di pekan ke-11 ini. Tapi ada satu partai pertandingan yang menurut saya ini akan menyita banyak perhatian orang ya, termasuk para pengamat-pengamat dan pecinta sepak bola di Indonesia. Yaitu partai pertandingan antara Bali United melawan Persib Bandung. Oke, menariknya di laga ini yaitu akan ada pertemuan antara mantan pelatih dan mantan pemainnya. Yaitu pelatih Johnny Jensen dan Eliano Reinders yang sebelumnya mereka satu tim di klub Eredivisie Belanda. Nah ini menarik teman-teman karena gini, perlahan-lahan gitu ya, Super League di Indonesia atau sepak bola di Indonesia itu sedang bertransformasi gitu ya. Berubah secara kultur, berubah secara budaya, secara gaya permainan, filosofi pun sadar tidak sadar sedang terjadi proses perpindahannya atau proses transisinya saat ini. Nah, yang menariknya justru banyak ya pelatih-pelatih dan pemain grade A yang sebelumnya banyak di Belanda, banyak di Eropa, khususnya dari Belanda gitu ya, atau bagian Eropa yang lainnya itu datang ke Indonesia. Salah satu contohnya adalah pelatih Johnny Jensen dan para pemain Eredivisie seperti Eliano Reinders yang saat ini Persib Bandung, lalu juga Tom Haye, bahkan banyak rumor-rumor yang lain juga seperti Joey Pelupesi kabarnya akan merapat juga ke Persib Bandung gitu. Jadi harapannya tentunya liga ini semakin berkualitas. Itu salah satu harapan kita semua gitu ya, bahwa liga kita ini di Indonesia itu bisa bersaing lah setidaknya dengan liga Thailand ya, bisa melewati Liga Malaysia gitu ya, yang mana saat ini kita sedang berproses juga gitu ya untuk perlahan-lahan naik gitu ya. Persib Bandung fokus di Piala Champions Asia 2-nya, lalu juga Dewa United kemarin baru juga menang di Piala AFC Challenge Cup. Nah itu semua merupakan upaya gitu ya agar liga kita itu naik secara level. Nah, dari pertandingan Bali United melawan Persib Bandung ini, meskipun ya secara head to head sebenarnya Bali United ini di 5 pertandingan terakhir melawan Persib Bandung itu selalu kalah ya, dan bahkan tidak mendapatkan kemenangan sama sekali. Total dari 5 kali pertemuan bersama Persib Bandung, Bali United itu belum sama sekali mendapatkan kemenangan, hanya 3 kali hasil seri dan 2 kali pertandingan dimenangkan oleh Persib Bandung. Ya, sangat mendominasi memang ya Persib Bandung di 5 pertemuan bersama Bali United. Ya, kalau misalnya di awal-awal Bali United masuk ke BRI Super League, Bali United itu hanya satu-satunya tim yang tidak bisa dikalahkan oleh Persib Bandung. Tetapi sejak dipimpin oleh Boyan Hodak gitu ya, nyaris Bali United tidak berkutik ketika berhadapan dengan Persib Bandung. Nah, di laga nanti pun kemungkinan semua itu terjadi ya kan. Bahkan saya di akhir video nanti sudah membuat presentasi kemenangannya, berapa persen untuk Bali United, berapa persen untuk hasil seri, dan berapa persen untuk kemenangan dari Persib Bandung. Jadi kalian jangan skip video ini, tonton sampai akhir. Oke. Kalau kita melihat performa kedua tim di BRI Super League sampai dengan pekan ke-10 kemarin, memang juga ya Persib Bandung itu lebih konsisten dibandingkan dengan Bali United. Ya. Dan memang kalau melihat performa kedua tim sampai dengan pekan ke-10 kemarin, memang Persib Bandung itu lebih konsisten daripada Bali United. Bali United dari 9 kali pertandingan di BRI Super League sampai dengan pekan ke-10 gitu ya, itu mereka hanya mendapatkan 3 kali kemenangan ya, yang diraih dari melawan Persija Jepara, lalu juga melawan Semen Padang dan Madura United. Lalu juga 2 kalah mereka dapatkan dari Persebaya Surabaya dan PSIM Jakarta. Dan hasil seri mereka dapatkan dari Persita Tangerang, Persija Jakarta, Malut United dan Persik Kediri. Ya, saya sempat gitu ya mengikuti perkembangan dari Bali United, dan ternyata pelatih Johnny Jensen ini itu banyak sekali menerima kritikan, khususnya ya mungkin itu dari para supporter dari Bali United, karena memang performanya itu naik turun, gak konsisten. Nah, bahkan Johnny Jensen pun ini sempat mengatakan bahwa ia merasa sangat kesulitan ketika datang ke sepak bola Indonesia gitu. Bahkan kan muncul di benak kita ya pertanyaan-pertanyaan lah, kenapa kesulitan? Kan dia pelatih yang memang datang dari kultur sepak bola yang sudah modern, sudah maju gitu ya. Harusnya secara memang logika gitu ya, datang dari yang sudah maju ke lokasi yang memang sudah yang lebih rendah, harusnya dia sudah paham dengan situasi yang harus diperbaiki. Nah, ini malah kebalikannya gitu. Justru dia malah merasa sulit ya ketika datang ke Indonesia.
Nah, ini bisa kita katakan bahwa yang saya katakan di awal video bahwa sepak bola kita itu sedang mengalami transisi baik secara kultur, budaya, ya, filosofi dan sebagainya. Nah, ini ya proses transisi ini yang memang nggak semua pelatih itu bisa menaklukkannya. Gitu. Hanya pelatih-pelatih yang memang sudah paham terlebih dahulu. Seperti Boyan Hodak kan, Boyan Hodak kan sudah ngerti tuh sepak bola di Asia Tenggara. Ya, jadi ketika datang ke Persib, ia gak terlalu kesulitan. Nah, kemungkinan Johnny Johnson kenapa ia sulit? Karena memang gak terbiasa gitu ya dengan semua yang terjadi di sepak bola Indonesia. Nah, ini menurut saya Bali United harus lebih bersabar dulu gitu ya dengan Johnny Johnson ini gitu. Karena memang pelatih ini secara taktik memang gak usah diragukan lah ya kemampuannya dan sebagainya. Gitu. Bahkan kan ia pun sangat merasa tertantang gitu ya untuk menyelesaikannya bersama Bali United dan juga mendapatkan hasil yang positif di akhir musim nanti. Dan menurut saya gitu ya butuh waktu 1 musim bahkan 2 musim bagi pelatih seperti Johnny Johnson ini untuk bisa tune in dengan sepak bola di Indonesia. Jadi ini proses aja gitu ya. Kedepannya saya rasa Bali United betul-betul harus bersinergi lah ya dengan Johnny Johnson gitu agar semua program yang memang dapat dijalankan itu bisa meng-up level sepak bola di Indonesia ke level yang lebih baik lagi. Karena kita butuh tim-tim seperti Bali United, Persib Bandung gitu ya. Tim-tim seperti ini itu justru yang akan menjadi tulang punggung dari majunya sepak bola di Indonesia. Karena ya secara finansial dan sebagainya mereka itu didukung fasilitas apalagi kan. Bahkan Bali United itu dengan fasilitas terkumplit dan termewah saat ini di sepak bola Indonesia. Dari mulai fasilitas latihan dan sebagainya. Gitu. Jadi ini yang kita butuhkan ya, proses-proses ini yang memang kita butuhkan gitu. Dan kalau kita membahas Persib Bandung di 9 pertandingan, memang di 5 pertandingan awal Persib Bandung gak terlalu mantap gitu ya hasilnya gitu. Tapi itu bisa dijelaskan gitu ya, karena mereka pun harus tampil di 2 kompetisi yang sangat bergengsi, yaitu Piala Champions Asia 2 dan juga BRI Super League. Bahkan Persib Bandung kan punya target yang memang sangat tinggi lah ya di Piala Champions Asia 2 ya. Mereka bisa melangkah sejauh mungkin bahkan bisa sampai final gitu. Bahkan mereka pun menaruh harapan juara ya di Piala Champions Asia 2. Dan memang harus gitu, harus seperti itu gitu. Agar koefisien poin dan juga level liga kita itu terbantu, terangkat. Gitu ya. Kalau hanya sampai babak grup misalnya atau 16 besar ya mungkin gitu ya kita gak bisa beranjak lebih jauh. Tapi kalau misalnya kita sampai final, semifinal itu mungkin gitu ya. Menurut saya itu akan lebih baik lagi secara peringkat. Dan Persib Bandung menariknya mereka di 4 pertandingan itu mendapatkan clean sheet. Gitu. Dan memang gak tanggung-tanggung ya. Clean sheet mereka itu didapatkan ketika melawan tim-tim besar di Asia Tenggara ya, melawan Bangkok United mereka menang di kandang sana, di kandang Bangkok United dengan skor 2-0. Lalu melawan Selangor mereka bisa taklukkan di GBLA dengan skor 2-0 gitu. Jadi Persib Bandung ini nampaknya gitu ya, meskipun mereka belum konsisten di BRI Super League, tergantung hasil melawan tim-tim besar. Kalau misalnya Persib bisa mengalahkan Bali United dan tim-tim besar yang lainnya di BRI Super League, bisa saya katakan bahwa Persib adalah kandidat kuat juara di musim ini. Mereka bisa hat-trick loh. Asal ya kita harus lihat gitu ya. Perbandingan jangan ketika melawan tim yang memang di bawah Persib, tapi minimal setara gitu. Dan secara kekuatan mereka lebih sedang on fire saat ini. Nah, kalau Persib sudah melewati tim-tim yang seperti itu di BRI Super League, nah kemungkinan besar Persib akan juara lagi di musim ini. Nah, 4 kali clean sheet mereka dapatkan ya, dan memang di Persib ini banyak sekali pemain-pemain yang sedang on fire saat ini seperti Teja Paku Alam, ya, Federico Barba, Patricio Matricardi, itu pemain-pemain sedang on fire, Eliano Reinders. Gitu ya. Bahkan Tom Haya pun kalau tidak diganggu oleh sakit ya di pertemuan melawan Selangor kan ia absen tuh kena sakit. Nah, kalau gak diganggu oleh sakit mungkin Tom Haya pun saat ini performanya sedang di atas gitu ya. Nah, gitu ya. Nah, ini menjadi rasa penasaran ya bagi kita, apakah taktik kedua pelatih yang akan diterapkan di laga nanti. Gitu, Ben Hodak dengan strategi defense counter, ya, Johnny Johnson dengan strategi yang memang seperti halnya sepak bola di Belanda gitu. Nah, ini menarik nih ya, peraduan 2 strategi dari kedua pelatih berkepala pelontos ya, dan siapakah yang akan menang. Nah, baru saya akan jawab. Nah, untuk prediksi saya potensi Bali United itu bisa menang itu sebanyak 30%. Dan hasil seri itu sebanyak 30%. Dan Persib Bandung bisa memenangkan pertandingan itu sebanyak 40%. Lah, kenapa Persib Bandung bisa berpotensi menang melawan Bali United? Karena yang pertama, satu alasannya mereka sedang berada di kepercayaan diri tinggi.
gitu kan. Dari 4 kali clean sheet itu biasanya kan pemain wah itu suka punya motivasi ingin mempertahankan. Lalu juga Boyan Hudak sudah paham ya bagaimana caranya melawan Bali United. Ya kan, bahkan Persibun bisa sempat menang di kandang Bali United. Jadi catatan head to head ini juga menentukan pertemuan nanti. Ya meskipun nggak menjadi jaminan juga gitu ya. Tetapi setidaknya ini data yang memang sudah ada yang condong ke Persib Bandung gitu untuk menangkan pertandingan nanti. Gitu. Untuk siapa yang menang ya saya sudah jawab ya, hanya berupa persentase, namun kita lihat aja lah ya bagaimana serunya pertandingan nanti. Oke, itu teman-teman, jangan lupa like jika Anda menyukai video ini, tekan tombol subscribe jika Anda belum, dan tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Terima kasih, kita berjumpa lagi di konten selanjutnya. Salam sepak bola.